Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 151, Artefak Nirwana setengah tingkat. Biarkan aku melihatnya. Bai Jing tidak mengerti. Sangat sulit baginya untuk percaya bahwa pengalaman kultivasi seorang junior seperti Xia Qingchen bisa menjadi luar biasa. Shen Jinghong dan yang lainnya tentu saja tidak berani melawan. Bai Jing membuka surat itu dan berkata, hal terpenting dalam berkultivasi adalah rendah hati. Anda tidak bisa menggantungkan harapan pada hal lain. Shen Jinghong dan dua lainnya merasa bersalah. Mereka sepertinya terlalu mengandalkan bimbingan Xia Qingchen. Bai Jing berkata sambil melihat. Saat dia membaca, ekspresi Bai Jing berubah menjadi terkejut. Lalu dia menjadi serius, dan kemudian kaget. Pada akhirnya, dia membaca surat itu tanpa berkedip, tidak ada satu kata pun yang terlewat. Sampai-sampai dia terjebak di dalam, tidak mampu melepaskan diri. Setelah satu batang dupa habis terbakar, Bai Jing menutup surat itu setelah dia selesai membacanya. Dia tampak seperti menginginkan lebih. Pengalaman budidaya dalam manual ini hanya terbatas pada tahap konstelasi tengah. Namun, banyak pengalaman seni bela diri yang unik dan mendalam. Meskipun Bai Jing telah menembus tahap akhir dari tahap konstelasi utama, dia masih dapat mempelajari banyak hal berguna darinya. Khususnya, beberapa kehalusan membuatnya menamparkan meja dan berseru kagum. Xia Qingchen, apakah ini benar-benar pengalaman kultivasimu? Bai Jing memandang Xia Qingchen dan bertanya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa seorang junior memiliki pemahaman seni bela diri yang begitu menakutkan. Bahkan wakil ketua Sekte Nebula tidak akan bisa menuliskan pengalaman mendalam seperti itu dalam suratnya. Ya, apakah ada masalah? Xia Qingchen berbicara terus terang. Bai Jing melirik Xia Qingchen dalam-dalam, ada sedikit kekecewaan di hatinya. Mustahil bagi seorang junior seperti Xia Qingchen untuk dapat menuliskan pengalaman kultivasi yang begitu indah. Itu pasti ditulis oleh seorang ahli. Dia ingin bertanya kepada pakar yang menulis surat itu, tapi sayang sekali Xia Qingchen tidak mau mengungkapkannya. Baiklah, apalagi yang harus kamu lakukan? Bai Jing bertanya sambil mengembalikan surat itu kepada Shen Jinghong dan yang lainnya. Xia Qingchen mengangguk, mari kita melakukan perjalanan terakhir ke Istana Kerajaan. Istana Kekaisaran. Raja memimpin Putri Tianyin dan Pangeran Yunsu untuk menerima Kaisar. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan sesegera mungkin. Bai Jing berbelok ke sudut dan tidak peduli dengan percakapan mereka. Xia Qingchen tertawa ringan dan memandang Raja dan Pangeran Yunsu. Rajaku, Pangeran Yunsu sangat berpandangan jauh ke depan dan pandai dalam menyusun strategi. Saya harap dia bisa menjadi kepala Shen Xiu di masa depan. Raja mengangguk. Pangeran Yunsu telah memenangkan kompetisi sebelumnya. Pendukung Putri Tianyin semuanya dicabut kualifikasinya sebagai Istana Surgawi Dao bela diri tanpa kecuali. Adapun pendukung Pangeran Yunsu, Xia Qingchen, sepertinya dia telah dijanjikan oleh Bai Jing untuk memasuki Istana Bela Diri Surgawi, bukan? Terima kasih, Saudara Qingchen. Pangeran Yunsu menangkupkan tinjunya dan membungkuk, terima kasih atas bantuanmu, Saudara Qingchen. Setelah jeda, Pangeran Yunsu memerintahkan anak buahnya untuk membawa bungkusan dan menyerahkannya kepada Xia Qingchen, ini adalah hadiah untuk tempat pertama dalam perburuan naga sejati. Saya sudah mengumpulkannya untuk Anda. Xia Qingchen mengambilnya. Dia menatap Putri Tianyin untuk terakhir kalinya. Yang terakhir menundukkan kepalanya karena malu dan tidak berani menatap matanya. Xia Qingchen tidak berkata apa-apa lagi. Dia berkata kepada mereka bertiga, saya harap Anda dapat mengambil alih kota Liansing di Kerajaan Utara sesegera mungkin, jika Anda menunda lebih jauh. Setelah itu, Dendam, yang sedang berpesta di keluarga kerajaan, pergi bersama Bai Jing. Raja tercengang. Aku tidak menyangka dia adalah naga sejati. Penglihatanku benar-benar tidak bisa melakukannya. Sang Raja menghela nafas. Apakah menurutmu dia dibawa pergi oleh Bai Jing ke Sekte Nebula? Dia terus menebak. Xia Qingchen tidak memberitahu mereka kemana dia pergi, jadi mereka hanya bisa menebak. Tidak mungkin Sekte Nebula. Sekte Nebula tidak pernah menerima murid dari luar. Ini adalah pemahaman umum. Putri Tianyin adalah orang pertama yang membalas. Dia tidak mau mengakui bahwa Xia Qingchen benar-benar luar biasa. Karena sekali dia mengakuinya, itu akan menjadi penyangkalan terhadap dirinya sendiri. Pangeran Yunsu tidak membantah. Tidak mungkin itu adalah Sekte Nebula. Bai Jing mungkin adalah orang yang secara pribadi mengantarnya ke Istana Bela Diri Surgawi.
Saat kita bertemu lagi, dia seharusnya sudah mencapai tingkat di mana keluarga kekaisaran kita harus menghormatinya. Pangeran Yunsu menghela nafas dalam-dalam. Di dermaga, sebuah perahu bertopi hitam sedang menunggu di tepi pantai. Bai Jing memimpin Xia Qingchen dan dengan enggan lalu melompat. Bai Jing menggunakan kekuatan batinnya untuk mengemudikan perahu, yang berlari melintasi kanal seperti anak panah yang tajam. Dalam satu tarikan napas, ketinggiannya telah mencapai beberapa ratus kaki. Praktisnya terbang dekat dengan permukaan air. Dia bertugas mengendalikan kapal. Adapun Xia Qingchen, dia tidak melakukan apapun. Dia membuka tasnya. Ngomong-ngomong, dia belum memahami imbalan karena menemukan naga sejati. Dia membukanya dan melihat sebuah kartu hitam dan 2 busur seukuran telapak tangan. Kartu hitam. Xia Qingchen sedikit terdiam. Kartu hitam adalah kartu kelas bangsawan dengan deposit 100 juta perak, yang setara dengan 2 kartu kristal. Betapa murah hati. Xia Qingchen menyimpannya. Dia berbalik untuk melihat panah otomatis. Panah otomatis bukanlah sesuatu yang baru, dan semua perwira tinggi militer dapat menggunakannya. Itu digunakan jika terjadi serangan diam-diam. Namun, anak panah yang ditembakkan oleh busur berukuran saku memiliki jangkauan yang pendek dan kekuatan yang kecil. Itu hanya efektif ketika seseorang berada di bawah tahap konstelasi tengah. Mereka yang berada di tingkat konstelasi tengah ke atas yang dapat melepaskan kekuatan batin mereka melalui tubuh mereka dapat dengan mudah memblokir panah-panah. Tuan Chen, pangkat seorang duke terlalu pelit. Apa gunanya memberi kita 2 busur mini iga ayam? Graji cemberut. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya sedikit, ini bukan busur panah berukuran saku biasa. Itu adalah 2 artefak nirvana setengah jadi. Graji berkedip, saya hanya pernah mendengar tentang senjata. Apa itu artefak nirwana? Petik 2. Ini sangat rumit, jawab Xia Qingchen, tapi sederhananya, itu adalah alat tempur yang levelnya lebih tinggi dari senjata. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan panah seukuran saku dan mengarahkannya ke batu raksasa seukuran rumah di tepi pantai. Dia menarik pelatuknya, dan panah hitam keluar dari panahnya. Pada akhirnya, terjadi ledakan keras. Boulder seukuran rumah itu meledak di tempat dan hancur berkeping-keping. Bunda Dewa, mata Graji membelalak, kekuatan makhluk kecil ini terlalu besar. Itu berkata. Xia Qingchen perlahan berbicara, ini adalah artefak nirwana. Sayangnya ini hanya setengah tingkat. Tidak hanya itu, ini juga merupakan produk yang tidak lengkap. Kekuatannya hanya sekitar 100% pada tahap konstelasi utama. Jika ini adalah produk yang lengkap, ia seharusnya memiliki kekuatan 500% pada tahap konstelasi utama. Graji mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah baru saja membuka pintu baru. Tuan Chen, di mana saya bisa membeli artefak nirvana? Saya akan membawa 8 atau 10 di antaranya. Dengan begitu, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan di dunia ini. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Artefak nirvana tidak mudah untuk dibeli. Setidaknya, tidak banyak artefak nirvana yang dijual di tempat seperti Lingnan. Ah, mengapa? Karena terlalu sedikit guru roh yang bisa membuat artefak nirvana. Saya pikir tidak banyak guru roh yang baik di seluruh Lingnan. Graji sepertinya tidak mengerti dan bertanya, kalau begitu, Tuan Chen, apakah Anda tahu cara memalsukan artefak nirwana? Ya, Xia Qingchen mengangguk. Saya hanya tahu sedikit saja. Saat itu, dia pernah memanggil Dewa Guru Roh, Dewa Roh. Dia telah menanyakan banyak metode penempaan artefak nirwana. Dia juga secara pribadi berpartisipasi dalam penempaan pedang penghukum surga, artefak nirwana terkemuka. Namun, di dunia ini, selain para dewa spiritual, seharusnya tidak ada orang lain yang memahami Dao Nirwana lebih baik darinya. Meskipun Bai Jing mengendalikan perahu, telinganya masih mendengarkan. Bab 152, Dokter yang saleh cocok dengan surga. Dia menoleh dan menilai Xia Qingchen dengan heran. Anda memiliki pemahaman tentang artefak nirwana, jarang. Masih ada guru spiritual tingkat tinggi di negeri Lingnan. Sejauh yang saya tahu, ada guru spiritual bintang 2,5. Kita bahkan mungkin memiliki guru spiritual bintang 3. Di matanya, Master Jiwa bintang 3 sudah merupakan eksistensi yang sangat mulia. Namun, bagi Xia Qingchen, bintang 3 hanyalah ambang batas untuk menjadi seorang guru roh. Tentu saja, Xia Qingchen tidak akan membantahnya. Dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia mengikat kedua busur panah ke salah satu lengan dan salah satu kakinya dan dengan hati-hati menyembunyikannya. Segera setelah itu,
Dia mengambil sehelai daun mata air berlumpur dari Imperial Academy of Medicine dan dengan hati-hati mengoleskannya pada anak panah. Aku di sini. Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Bai Jing menggelengkan kepalanya. Xia Qingchen tersenyum, lebih baik bersiap. Perjalanan menuju Sekte Nebula panjang dan lebih baik dia waspada. 2 hari kemudian, mereka melaju di sepanjang sungai. Akhirnya mereka sampai di perbatasan kedua negara. Tempat ini juga merupakan persimpangan 2 kanal. Alis Bai Jing yang berkerut akhirnya mengendur. Sejak dia datang ke ibu kota kekaisaran, dia terburu-buru, dan dia juga sangat cemas. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Aku akhirnya berhasil. Dia menghela napas lega dan meletakkan perahu tenda hitam di tengah sungai. Dia duduk bersila dan bermeditasi sambil menunggu. Waktu malam, sebuah kapal dagang berukuran sedang yang terang benderang perlahan-lahan berlayar dari kanal Kadipaten Haoran. Ekspresi Bai Jing menjadi rileks dan dia mengarahkan perahunya mendekat. Hehehe, adik perempuan Bai. Sebuah tangga tali terlempar dari perahu. Bai Jing menginjak tanah dan memanjat. Dia membungkuk kepada orang yang berbicara. Zhang Senior. Petik 2. Orang bernama kakak senior Zhang berusia sekitar 24 tahun dan memiliki mata yang cerah. Dia melirik Xia Qingchen, yang sedang menaiki tangga, dan tersenyum, kamu memang telah menerima anak ini. Bagaimana itu? Apakah kamu puas? Petik 2. Jadi ternyata dialah orang misterius yang menyaksikan tes kekuatan Xia Qingchen di Istana Rahmat Surgawi hari itu, Zhang Ziyue. Ketika dia mengetahui bahwa potensi Xia Qingchen tidak buruk, dia segera mengirim pesan kepada adik perempuannya Bai Jing untuk membawanya pergi. Bai Jing menghela nafas lega dan mengangguk puas, potensi dan kekuatanmu melebihi orang biasa. Anda hampir tidak bisa memasuki Sekte Nebula. Misi saya akhirnya selesai. Saya akan mengingat bantuan ini. Sekte Nebula semakin buruk dari tahun ke tahun. Dia selalu tidak mampu merekrut cukup banyak talenta dari cabang di bawahnya. Oleh karena itu, para petinggi memerintahkan agar setiap murid yang telah mencapai tahap konstelasi utama tahap akhir harus meninggalkan sekte tersebut dan mencari murid yang memenuhi syarat dari luar. Sayangnya, Bai Jing hidup mengasingkan diri sepanjang tahun dan hanya memiliki sedikit koneksi. Mereka mencari dengan berbagai cara, tetapi mereka tidak tahu apa-apa. Sampai Zhang Ziyue mengiriminya pesan, memintanya pergi ke Kadipaten Bunga Surgawi untuk menemui seorang pemuda yang mengolah asal gas. Begitulah kejadian di hadapannya terjadi. Kakak senior Zhang, bagaimana denganmu? Apakah kamu menerima mutiara bulan? Bai Jing merasa iri. Dia bersedia menyerahkan Xia Qingchen kepadanya karena dia punya kandidat yang lebih baik. Ada rumor bahwa seorang gadis dengan konstitusi khusus muncul di perbatasan Sekte Nebula. 16 Meridian bela diri. Kecepatan kultivasinya 2 kali lipat dari orang biasa, dan kepadatan kekuatan batinnya jauh melebihi rekan-rekannya. Dikatakan bahwa basis budidaya pihak lain telah mencapai tahap konstelasi utama. Setelah Zhang Ziyue menerima berita itu, dia bergegas dengan kecepatan tinggi. Setelah mendengar ini, Zhang Ziyue menghela nafas dengan menyesal, jika aku terlambat selangkah, mutiara bulan akan direnggut oleh bulan kegelapan. Seluruh tempat tinggal kosong. Bulan gelap, mata Bai Jing berkedip ketakutan. Bulan gelap adalah kekuatan gelap yang menyebar ke seluruh Lingnan. Tindakan mereka kejam, berdarah, dan brutal. Selain itu, Dark Moon akan menarik pendatang baru yang luar biasa dari seluruh dunia setiap tahunnya, memaksa mereka untuk bergabung dengan kekuatan gelap. Sayang sekali, kata Bai Jing dengan menyesal. Bulan kegelapan biasanya akan mengambil talenta dan keluarga mereka. Mereka juga menggunakan keluarga mereka sebagai ancaman untuk memaksa talenta luar biasa agar setia kepada mereka dan tidak mengkhianati mereka. Mutiara bulan tidak mungkin kembali setelah diambil. Lalu bagaimana dengan misi kakak senior? Bai Jing bertanya dengan cemas. Jika mereka gagal mengembalikan talenta berkualitas, mereka akan dihukum. Hehe, jika aku tidak menyelesaikan misiku, apakah aku masih berani bercanda denganmu? Zhang Ziyue tersenyum, bulan mutiara adalah pilihan pertamaku. Saya punya alternatif lain. Itu juga sangat bagus. Bai Jing terkejut. Orang seperti apa yang bisa mendapatkan penilaian bagus dari kakak senior Zhang? Penerus Yingtian. Zhang Ziyue tersenyum. Apa, kakak senior, kamu menemukan keturunan Yingtian? Bai Jing bertanya dengan kaget. Yingtian adalah seorang dokter surgawi dengan keterampilan medis yang luar biasa. Dia punya gelar, dokter abadi. Ini karena dia tidak pernah gagal menyelamatkan pasiennya.
Bahkan jika mereka hanya memiliki satu nafas, mereka akan dapat memperoleh kembali vitalitas mereka di bawah tangan ajaibnya. Dia sangat terkenal. Sekte Nebula telah mencoba merekrutnya berkali-kali tetapi dia menolak semuanya. Dia tidak menyangka Zhang Ziyue akan menemukan penerus dokter abadi. Hehe, ayo pergi. Aku akan membawamu menemuinya. Zhang Ziyue tersenyum puas. Dia melirik Xia Qingchen, yang baru saja memanjat, dan berhenti sejenak. Kamu juga harus ikut. Bagaimanapun, kita akan berada di sekte yang sama di masa depan. Tanda keraguan itu mengungkapkan posisi Xia Qingchen di dalam hatinya. Lumayan, tapi tidak sebagus Mutiara Bulan atau penerus dokter abadi. Xia Qingchen tidak tertarik pada penerus dokter abadi itu. Dalam hal keterampilan medis, bahkan jika gurunya, dokter abadi, datang, dia hanya bisa dengan rendah hati meminta bimbingan dari Xia Qingchen. Namun, dia baru saja memasuki sekte Nebula, jadi lebih baik dia bergaul dengan yang lain. Dia pergi ke kabin. Seorang pemuda tampan berusia 18 tahun dengan mahkota giok diikat rambutnya sedang memegang buku tentang pengobatan di tangan kirinya. Di tangan kanannya, dia sedang bermain catur dengan bidak berwarna putih. Dia sedang membaca kitab suci sambil bermain catur. Ini adalah multitasking. Bai Jing memandang Zhang Ziyue dengan rasa ingin tahu, menanyakan apa yang dia lakukan. Dia terlahir dengan kemampuan melakukan dua hal sekaligus. Dia mampu memahami teknik jantungnya dan belajar kedokteran pada saat yang bersamaan. Dia tidak membuang waktu sama sekali, puji Zhang Ziyue. Lalu dia bisa mengingatnya. Bai Jing bertanya dengan curiga. Jika itu masalahnya, terlalu banyak hal yang harus dia ingat. Hehe, dia punya ingatan fotografis. Dia dapat mengingat semua yang dia lihat 10 tahun lalu. Itu luar biasa. Bai Jing tersentak. Percakapan mereka mengagetkan tuan muda tampan itu. Dia berbalik dan menatap Zhang Ziyue. Meskipun dia tampan, dia mempunyai kepribadian yang dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Tolong jangan ganggu saya saat saya sedang belajar. Sai Tian, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adik perempuanku Bai, kata Zhang Ziyue sambil tersenyum. Sai Tian mengangguk pada Bai Jing. Ini adalah murid yang masuk sekte bersamamu, Xia, Zhang Ziyue melanjutkan perkenalannya. Yang mengejutkan, Sai Tian berbalik tanpa ekspresi dan melambaikan tangannya, maka tidak perlu memperkenalkanku. Saya ingin belajar, silakan kembali. Bai Jing adalah murid lama Sekte Nebula, jadi dia layak dihormati. Namun, Xia Qingchen berasal dari generasi yang sama dengannya, dan dia sama sekali tidak tertarik untuk mengenalnya. Ini membuat dendam menjadi sangat marah. Tuanku Chen adalah seorang dokter surgawi, tetapi dia tidak sombong seperti Anda. Sai Tian terlalu tidak sopan. Memikirkan Xia Qingchen, seberapa luar biasa keterampilan medisnya. Pernahkah dia bersikap kasar kepada orang lain sebelumnya? Dokter ajaib. Tanpa menoleh, Sai Tian menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketidaktahuan adalah keberanian. Bab 153, Arhat Hantu Merah. Siapa yang berhak menyebut dirinya dokter surgawi? Bahkan gurunya, Ying Tian, hanya berani menyebut dirinya seorang dokter dan bukan dokter surgawi. Graji menyeringai dan hendak berbicara ketika Xia Qingchen menghentikannya. Graji, jangan bicara omong kosong. Tidak perlu menciptakan perselisihan yang tidak berarti mengenai momen kemarahan. Itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Kalau begitu, lakukan pekerjaanmu. Zhang Ziyue berkata dengan sopan. Kelompok itu meninggalkan kabin. Zhang Ziyue berbicara kepada Xia Qingchen dan Bai Jing, kamu pasti lelah setelah bergegas ke sini. Pergi dan istirahat. Aku akan berjaga-jaga. Bai Jing mengangguk dan berjalan berdampingan dengan Xia Qingchen menuju kamar di buritan kapal. Xia Qingchen, setelah kamu memasuki Sekte Nebula, jangan santai. Bai Jing tampak sedikit kecewa. Sekte tersebut tidak hanya mengharuskan mereka untuk membawa kembali murid-muridnya. Mereka juga akan bertanggung jawab atas kinerja murid-muridnya di masa depan. Jika kinerja kurang memuaskan, mereka tetap akan dikritik. Awalnya, dia merasa Xia Qingchen tidak buruk. Namun, setelah melihat Sai Tian, dia menyadari bahwa perbedaan antara dia dan Xia Qingchen terlalu besar. Di masa depan, Xia Qingchen pasti akan jauh lebih rendah darinya. Aku akan melakukannya, Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Cici. Tiba-tiba, dendam tergeletak di sisi kapal dan mengendus-endus udara. Tuan Chen, ada bau berdarah datang dari hulu, kata Graji. Hidung anjing lebih sensitif dibandingkan hidung manusia. Terlebih lagi,
Dendam bukan lagi sekedar anjing, melainkan anjing iblis. Oh, apakah baunya seperti darah ikan? Xia Qingchen menghentikan langkahnya. Bukan, itu darah manusia. Graji berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Jing menghentikan langkahnya dan melihat ke hulu. Kapal mereka baru saja datang dari hulu, jadi mengapa mereka tidak melihat sesuatu yang aneh? Sesuatu memang sedang mengejar kita, kata Bai Jing dengan suara pelan. Di malam yang gelap, bayangan hitam besar mendorong air. Itu adalah sebuah kapal. Kata-kata, perusahaan Yongsheng, digantung di kapal. Itu adalah kapal dagang biasa. Ketika kapal dagang mengejar kapalnya, mereka melambat dan berjalan berdampingan. Hati-hati, kata Xia Qingchen dengan suara rendah. Tidak apa-apa, Bai Jing berkata dengan percaya diri. Dengan kekuatannya, hanya sedikit orang di dekat adipati terpencil seperti Shen Xiu dan Haoran yang bisa menyakitinya. Xia Qingchen perlahan mundur dan bersembunyi di kegelapan. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah anak panah menembus geladak. Tali tebal diikatkan pada anak panah, dan ditarik lurus. Hah! Bai Jing mencoba memotong tali dengan jarinya. Namun, sudah ada satu orang di sisi lain. Dia menginjak tali dan menyerbu dengan teknik gerakan yang sangat brilian. Dia mengarahkan telapak tangannya ke dada Bai Jing. Ekspresi Bai Jing berubah. Dia menggerakkan jari-jarinya terus-menerus dan menggunakan kekuatan batinnya untuk menetralisir kekuatan telapak tangan. Namun, kekuatan pihak lain berada di luar imajinasi Bai Jing. Kekuatan telapak tangan begitu kuat sehingga menghancurkan kekuatan batinnya dan menyerbu. Bai Jing menghindar ke samping, tapi lengannya masih tertembak. Di bawah kekuatan yang luar biasa, dia terlempar ke tempat dan menabrak kabin. Telapak tangan Prajna penjara hantu. Kamu dari bulan gelap. Wajah Bai Jing menjadi pucat. Dia menyaksikan tanpa daya ketika seorang biksu berjubah merah, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, terbang mendekat. Arhat hantu. Hati Bai Jing mencelos. Ghost Arhat adalah nama pembangkit tenaga listrik di bulan gelap. Ada dua syarat untuk mendapatkan gelar ini. Pertama, basis budidayanya harus mencapai tingkat pusaran ke-9 dari tahap konstelasi utama. Kedua, dia telah membunuh 1000 orang. Hantu Arhat manapun adalah makhluk yang kuat, kejam, dan berdarah. Hehe, nona muda, kamu cukup berpengetahuan. Sepertinya saya telah menemukan orang yang tepat. Anda adalah kapal yang digunakan Sekte Nebula untuk mengawal talenta luar biasa, bukan? Arhat berjubah merah berjalan mendekat sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin memulai perang? Bai Jing mengertakkan gigi. Di masa lalu, meskipun bulan kegelapan telah mengambil talenta-talenta luar biasa, mereka tidak pernah merampok Sekte Nebula secara terbuka. Setelah dikirim kembali, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada perang. Sekte Nebula terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melawan bulan kegelapan? Arhat berjubah merah berjalan mendekat dan memandang Bai Jing dengan kasihan, biksu malang ini penuh belas kasihan. Aku tidak tega melihatmu menderita. Aku akan mengirimmu ke surga tanpa rasa sakit. Bai Jing memegangi dadanya kesakitan dan mencibir. Kebajikan palsu, kebenaran palsu. Arhat berjubah merah hanya menghela nafas kasihan dan dengan kejam menamparkan bagian atas kepalanya. Dentang. Namun, pada saat ini, pedang Qi yang sangat tajam tiba-tiba datang dari kegelapan. Itu adalah Zhang Ziyue, yang bergegas setelah mendengar keributan itu. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Bai Jing. Dia telah mencapai tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Pedang ini sangat kuat. Arhat berjubah merah tidak punya pilihan selain mundur. Ekspresinya berubah serius. Bulu pedang benang emas, kamu adalah murid orang tua itu, pedang 18, kan? Bulan kegelapan itu kecil, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera mundur. Zhang Ziyue muncul, seluruh tubuhnya melonjak dengan pedang Qi. Jika tuanmu ada di sini, aku mungkin akan pergi, tetapi seorang murid tidak berhak. Arhat berjubah merah itu mencibir. Telapak tangan Prajna penjara hantu. Bulu pedang benang emas. Keduanya bertarung di geladak, tapi sejak awal, Zhang Ziyue jelas dirugikan. Kekalahan hanyalah masalah atau waktu. Tentu saja. Setelah 4 gerakan, dada Zhang Ziyue dipukul. Pedang panjang di tangannya terbang keluar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti hancur. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Hehe, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Arhat berjubah merah itu mencibir. Saat dia hendak bergerak, matanya berkedip. Kamu ingin lari.
Dia melompat dan memblokir buritan perahu. Itu adalah Saitian. Melihat situasinya kurang baik, dia bergegas keluar pintu dan bersiap melompat ke kanal dan melarikan diri ke dalam air. Namun, ia ditangkap oleh Arhat berjubah merah. Jangan panik, aku di sini untukmu. Arhat berjubah merah itu tertawa dan membuatnya pingsan, lalu menggendongnya di bahunya. Apa yang lainnya? Arhat berjubah merah melihat sekeliling dan berkata, kalian berdua seharusnya merekrut favorit surga. Namun, dia tidak dapat menemukan orang kedua di kapal itu. Namun, ada seekor anjing kecil yang bersembunyi di dalam gudang, merengek sambil gemetar. Dia kabur. Dia cukup licik. Arhat berjubah merah memandangi permukaan kanal yang gelap gulita. Jika pihak lain menyelam ke dalam air, akan sulit menemukannya dalam waktu singkat. Apalagi target utama mereka hari ini adalah Saitian. Karena mereka sudah menangkapnya, misi mereka selesai. Hehe, kembalilah ke bulan gelap bersamaku. Bai Jing dan Zhang Ziyue menyaksikan tanpa daya saat Arhat berjubah merah kembali ke perahunya. Kabin itu penuh dengan mayat. Dari penumpang yang tidak bersalah hingga para pelaut, semuanya tewas. Arhat berjubah merah menggendong Saitian dengan senyuman di wajahnya dan berjalan jauh ke dalam kabin menuju sebuah ruangan kecil yang tertutup. Namun, saat dia melewati mayat, yang terakhir mengangkat lengan kanannya tanpa peringatan. Arhat berjubah merah memang ahli. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan matanya, dia sudah merasakan bahayanya dan memiringkan tubuhnya ke samping. Suara mendesing. Sebuah anak panah menyerempet melewati bahunya. Kamu sedang mencari kematian. Arhat berjubah merah bahkan tidak melihat dan menyerang di belakangnya dengan telapak tangan penjara hantu Prajna. Namun, mayat di tanah sangat berpengalaman. Hampir di saat yang bersamaan dia menembakkan anak panahnya, dia berguling-guling di tanah dan meninggalkan tempatnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya dan menembakkan panah kedua. Saat Arhat berjubah merah hendak menggunakan teknik bela dirinya, tubuhnya membeku sesaat. Penentuan waktu panah ini sangat akurat. Dan sudutnya sangat rumit. Bab 154, seorang wanita seperti mutiara. Tidak peduli bagaimana dia mengelak ke kiri atau ke kanan, dia tidak bisa menghindarinya. Tidak dapat menghindarinya, Arhat berjubah merah menunjukkan kekuatan Arhat bulan gelap. Dia meraih anak panah yang hendak menembus punggungnya. Anak panah cepat itu bergesekan dengan telapak tangannya, meninggalkan bekas berdarah. Namun, pada akhirnya dia masih tertangkap dengan kuat. Arhat berjubah merah meninggalkan Saitian dan berbalik menghadap penyerang. Dia melihat sosok dengan sisa darah di tanah bergegas keluar dari kabin. Arhat berjubah merah sangat marah dan mengejar. Namun, saat dia hendak bergegas keluar kabin, sosok itu memasang panah kedua dan mengambil kesempatan untuk menembakkannya. Arhat berjubah merah tidak bisa menghindar ke kiri dan ke kanan, jadi dia hanya bisa mundur kembali ke pintu. Ledakan. Anak panah itu mengenai kabin, dan kekuatan besar menghancurkan kabin itu hingga berkeping-keping. Arhat berjubah merah terkejut dan marah. Ia bahkan tidak sempat melihat sosok lawannya sebelum ia ditembak 3 kali berturut-turut. Dan setiap anak panah lebih berbahaya dari yang terakhir. Suara mendesing. Anak panah lainnya ditembakkan. Arhat berjubah merah buru-buru berjongkok dan bergegas keluar dalam posisi merangkak, mencari sumber panah. Namun, pihak lain sangat berpengalaman dan segera mengubah posisinya setelah melepaskan anak panah, tanpa memperlihatkan dirinya sama sekali. 10 anak panah berturut-turut menyebabkan jantung Arhat berjubah merah melonjak. Namun, dia sudah berhasil memaksa pihak lain untuk melakukan buritan. Itu datar dan tidak terhalang. Penyergap tidak lagi punya ruang untuk bersembunyi. Seperti yang diharapkan, di ujung buritan, di balik 2 ember kayu, terlihat selongsong. Arhat berjubah merah memutar matanya dan mencibir dengan dingin. Dia bergegas. Sebuah anak panah tiba-tiba melesat dari celah di antara ember kayu. Hehe, aku mengharapkan ini. Arhat berjubah merah bersiap dan melompat ke udara. Kemudian, dengan momentum menyelam, dia membanting kedua tong kayu tersebut. Dia ingin membunuh penyerang diam-diam dalam satu gerakan, termasuk ember kayu. Dia sudah menghitung bahwa perlu waktu untuk memasang panah otomatis. Jika dia tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menggunakan busur panah yang berat, pihak lain tidak akan menjadi ancaman. Huala, ember kayu itu pecah seperti yang diharapkan. Namun, yang membuat jantung Arhat berjubah merah berdebar kencang adalah tidak ada seorang pun di balik tong kayu itu. Yang ada hanya sepotong pakaian kosong dan panah otomatis yang dikendalikan dengan seutas benang.
Sebuah firasat yang sangat buruk terlintas di benaknya. Yang terjadi selanjutnya adalah perasaan dingin yang tiba-tiba di punggungnya. Rasa dingin langsung masuk ke tubuhnya, membuatnya menggigil. Dia mendarat, tapi kakinya sudah tidak stabil. Tubuhnya meleleh. Racun, Arhat berjubah merah berlutut di tanah dan menoleh untuk melihat. Seorang remaja dengan panah kedua di tangannya keluar dari air, tubuhnya basah. Pemuda itu bukan orang lain. Dia adalah Xia Qingchen. Sejak dia merasakan bahayanya, dia diam-diam mundur ke sisi kapal. Ketika dia menyadari bahwa Arhat berjubah merah itu kuat dan situasinya tidak baik, dia akan menyelam ke dalam air. Mereka akan mengikuti rencana tersebut dan mendatangi kapal musuh, berpura-pura menjadi mayat dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Pertempuran itu berlangsung lama sekali. Pada akhirnya, Xia Qingchen memikirkan rencana lain. Dia menggunakan pakaiannya dan panah lainnya sebagai umpan untuk menarik perhatian Arhat berjubah merah. Dia tergantung di perahu dan menembakkan panah terakhir saat Arhat berjubah merah itu melompat. Perhatian pihak lain sepenuhnya tertuju pada penyamaran itu, dan dia berada di udara, jadi dia tidak bisa menghindarinya bahkan jika dia menemukannya. Itu sebabnya dia dipukul. Anak panah itu diolesi sehelai daun mata air berlumpur. Basis budidaya Arhat berjubah merah belum mencapai posisi bintang kecil, jadi dia tidak dapat mengeluarkan racunnya. Dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit. Ah, saya tidak ingin mati, tolong selamatkan saya. Arhat berjubah merah mengambil kesempatan itu untuk menangis minta tolong. Namun, sebelum dia bisa menyelamatkannya, tubuhnya berubah menjadi genangan lumpur. Ding! Sebuah piring perunggu yang tergantung di pinggangnya jatuh ke tanah dan berguling ke kaki Xia Qingchen. Dia mengambilnya dan melihat pelat perunggu itu berbentuk pedang dengan tulisan, bulan gelap, di depan dan, Hongku, di belakang. Bulan gelap, kepahitan merah. Omong kosong apa ini? Saat dia hendak membuangnya, dia menyadari ada sesuatu yang lain di piring perunggu itu. Dia membelai piring perunggu itu dengan jari-jarinya sebentar dan tiba-tiba mengeluarkan pedang kecil sepanjang 3 inci darinya. Ternyata pelat perunggu berbentuk pedang itu hanyalah sarungnya, dan di dalamnya terdapat miniatur pedang sepanjang jari. Oh, dan itu adalah artefak nirvana tingkat pertama. Xia Qingchen meraih gagang pedang dan dengan lembut meletakkannya di sisi kapal. Itu benar-benar hanya pelepasan, tanpa menggunakan kekuatan apapun. Sisi kapal berbalut besi itu dengan mudah dibelah oleh pedang kecil itu seolah-olah itu adalah tahu. Tidak buruk, Xia Qingchen masih bisa dianggap puas. Pedang kecil itu sangat tajam dan seharusnya berguna. Jantungnya berdetak kencang, dan dia pergi ke kabin lagi. Dia melirik ke arah Saitian yang tidak sadarkan diri dan berjalan menuju ruangan terisolasi jauh di dalam kabin. Arhat berjubah merah hendak menuju ke sana. Ada kunci Vajra di luar rumah kecil itu. Kunci ini hanya dapat dibuka oleh seseorang pada tahap akhir dari tahap konstelasi utama dengan kekerasan. Kalau tidak, tidak ada cara lain untuk membukanya. Dia memegang gagang pedang dan menebasnya. Kunci Vajra pecah dengan bunyi dentang. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang gadis berusia 18 tahun di penjara di dalam. Penampilannya halus dan cantik, seperti daun willow yang ramping, seperti kembang sepatu yang keluar dari air, memberikan keindahan yang murni dan tak ternoda kepada manusia. Fitur wajahnya tampak seperti diukir, dan dia sangat cantik. Dia seperti mutiara malam di ruangan gelap, jatuh ke dalam kegelapan. Itu memancarkan cahaya terang yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh manusia. Wanita yang sangat cantik. Jiwa sisa Xia Qingchen telah merasuki tubuh ini sejak saat itu, dan wanita di hadapannya ini adalah wanita tercantik yang pernah dia temui. Tidak ada yang lain. Namun, Xia Qingchen telah bertemu banyak wanita dalam hidupnya. Dia telah melihat banyak peri dan selir cantik. Oleh karena itu, hanya ada sedikit kejutan di matanya. Siapa kamu? Gadis muda itu bertanya. Tubuhnya yang gemetar sedikit bersandar ke belakang. Dia sangat gugup, tapi dia tidak membuka matanya. Apakah kamu buta? Langit benar-benar iri dengan keindahannya. Tunggu di sini dengan sabar. Seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu. Setelah Xia Qingchen selesai berbicara, dia berbalik dan melompat ke dalam air, kembali ke perahunya sendiri. Bai Jing bersandar di kabin dan menatap kapal itu untuk waktu yang lama. Arhat berjubah merah telah pergi bersama Saitian selama 1 jam. Kenapa mereka masih di sini? Apa terjadi sesuatu di dalam? Dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan pergi untuk menyelidikinya.
Mereka hanya menemukan genangan air berlumpur di buritan kapal, Saitian dan gadis buta di dalam kabin. Tidak ada tanda-tanda Arhat berjubah merah. Di mana dia? Bai Jing tampak terkejut. Namun, ini tidak bisa lebih baik lagi. Dia kembali bersama Saitian dan gadis buta itu. Siapa kamu? Dia bertanya pada gadis muda itu ketika dia bangun, Saitian. Mutiara Bulan, kata gadis muda itu dengan takut-takut. Kamu adalah Mutiara Bulan dari Kadipaten Changlan. Jari Bai Jing gemetar. Gadis dengan perawakan istimewa yang lahir dengan 16 meridian bela diri dan memiliki kecepatan kultivasi yang jauh melebihi mereka yang memiliki peringkat yang sama. Mungkinkah orang dari bulan kegelapan yang menculiknya adalah Arhat berjubah merah? Ya, benar. Gadis muda itu menunjukkan identitasnya, yaitu surat keterangan resmi pemerintah. Stempel resminya sejak dia masih muda tercetak di atasnya, yang cukup untuk membuktikan identitasnya. Itu hebat. Apakah kamu bersedia mengikutiku kembali ke Sekte Nebula? Bai Jing tersenyum. Bab 155, merasa benar sendiri. Aku bersedia. Saya akan membalaskan dendam anggota klan saya, kata Yue Mingzu dengan air mata berlinang. Mudah untuk membayangkan bahwa orang-orang di Bulan Mutiara telah mengalami kemalangan. Hari itu akan tiba. Bai Jing menepuk kepalanya dengan lembut dan menghiburnya. Berderak. Saat ini, Xia Qingchen berlari dari buritan kapal. Kemana saja kamu? Bai Jing bertanya. Sebelumnya, Arhat berjubah merah telah mencari di seluruh kapal, tetapi dia tidak dapat menemukan Xia Qingchen. Aku hanya berbalik dengan santai. Dia tidak menyebutkan pembunuhan Arhat berjubah merah. Karena itu tidak penting. Dia hanya memandangi bulan mutiara dengan sedikit rasa ingin tahu. Apakah ini gadis jenius yang dikabarkan memiliki 16 meridian bela diri? Kebetulan sekali. Dia kebetulan berada di kapal itu. Bawa kakak senior Zhang ke dalam rumah. Dia terluka parah, kata Bai Jing. Xia Qingchen tidak bergerak. Sebaliknya, dia berjalan mendekat dan memegang bahunya dari belakang. Seharusnya kaulah yang beristirahat. Cederamu lebih serius daripada cederanya. Bai Jing tidak senang. Dia benci pria menyentuh tubuhnya. Dengan menggoyangkan tubuhnya, lapisan kekuatan batin dilepaskan, mencoba mendorong Xia Qingchen menjauh. Namun, begitu dia melepaskan kekuatan batinnya, rasa sakit yang tak dapat dijelaskan datang dari dadanya. Dia mengerang kesakitan dan terhuyung mundur. Untungnya, Xia Qingchen ada di belakangnya dan menopangnya, menempatkannya dengan lembut di geladak. Dia baik-baik saja sekarang, tapi sekarang napasnya cepat, wajahnya merah, dan matanya kabur. Dia tampak seperti dia akan mati. Sungguh merepotkan. Xia Qingchen menarik Zhang Ziyue juga, menyebabkan mereka berdua berdiri berdampingan. Dia melihat sekeliling dan bergumam, dia perlu dirawat secepatnya. Jika terlambat, itu akan terlambat. Saat ini, Saitian terbangun. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Ketika dia melihat Bai Jing dan Zhang Ziyue tergeletak di tanah, dia segera bangun. Cederanya sangat serius dan dia membutuhkan perawatan segera. Saitian melirik mereka berdua. Sebagai seorang dokter, dia segera membantu mereka. Namun, yang pertama dia selamatkan adalah Zhang Ziyue. Kakak senior Bai, mohon tunggu sebentar. Cedera kakak senior Zhang lebih serius. Aku akan mentraktirmu nanti. Saitian memeriksa denyut nadi Zhang Ziyue. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan, 4 tulang rusuknya patah karena kekuatan telapak tangan. Salah satunya ditusuk ke paru-parunya, menyebabkan tenggorokannya dipenuhi darah. Sebagai penerus dokter abadi, keterampilan medisnya cukup maju. Dia mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur di tenggorokannya untuk mengeluarkan sisa darah. Saat itulah ekspresi kakak senior Zhang membaik. Xia Qingchen melihat ini dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Saitian memiliki pengalaman yang terbatas dan hanya bisa melihat permukaan saja. Cedera Zhang Ziyue tidak hanya terbatas pada paru-parunya saja. Lebih penting lagi, kekuatan batin Arhat berjubah merah itu sangatlah kejam. Bahkan sekarang, hal itu masih merusak bagian dalam organ dalamnya. Jika mereka tidak disingkirkan tepat waktu, keduanya akan mati dalam waktu kurang dari sehari. Selain itu, ada satu hal yang salah tentang Saitian. Yang mengalami luka paling serius bukanlah Zhang Ziyue, tapi Bai Jing. Kondisi Zhang Ziyue terlihat serius, namun itu hanya karena tulang rusuknya telah menembus paru-parunya, menyebabkan tenggorokannya dipenuhi darah. Namun, kekuatan batinnya lebih kuat daripada Bai Jing dan telah menetralkan lebih dari separuh kekuatan batin Arhat. Bai Jing,
Sebaliknya, berbeda. Lukanya terlihat ringan, namun nyatanya, luka yang lebih dalam lebih serius. Jika dia mengabaikan Beijing, dia tidak berdaya membalikkan keadaan. Dia mengumpulkan kekuatan batinnya di jari-jarinya dan meletakkannya di dahi Beijing. Kemudian, dia membimbing kekuatan batinnya melalui 9 meridian utamanya. Dengan melakukan itu, dia dapat menggerakkan kekuatan batinnya dan mengeluarkan energi yin dingin dari tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Xia Qingchen telah membimbing kekuatan batinnya untuk beredar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kondisinya sedikit membaik. Sai Tian selesai membicarakan luka Zhang Ziyue. Dia kebetulan melihat adegan ini dan mencaci maki dengan keras. Dia kemudian mendorong Xia Qingchen menjauh dan mencaci maki, bodoh. Kamu tidak tahu obat, jadi bagaimana kamu bisa main-main? Saat dia berbicara, dia segera berjongkok untuk memeriksa luka Beijing. Dia bahkan tidak melihat ke arah Xia Qingchen dan berteriak, minggir, jangan bicara, jangan ganggu aku. Sesaat kemudian, alis Sai Tian yang berkerut sedikit berkurang. Saya baik-baik saja. Saya tidak melukai tulang atau organ dalam saya. Mungkin hanya organ dalamku yang bergetar dan aku merasa tidak nyaman. Dia memberikan diagnosis dan pengobatan sederhana, lalu menuliskan 2 resep dan dengan santai melemparkannya ke Xia Qingchen. Saat kita sampai di pantai besok pagi, kita akan mencari kota di tepi pantai untuk mendapatkan resepnya. Xia Qingchen melirik dan menggelengkan kepalanya sedikit. Resepnya hanya untuk luka dalam. Itu tidak membantu dalam melarutkan kekuatan batin yang tersisa. Namun, dia tidak membantah apapun. Kata-katanya tidak terlalu berbobot, dan dia yakin Sai Tian tidak akan menerima kata-katanya. Hari berikutnya, ketika kapal dagang mencapai pantai, Xia Qingchen pergi ke darat dan mengambil 20 set formula obat. 10 di antaranya diminta oleh Sai Tian. Adapun 10 lainnya, dibuka oleh Xia Qingchen sendiri. Jika dia menggunakan formula obat dan Xia Qingchen membimbing kekuatan batin mereka, dia seharusnya bisa meringankan luka mereka. Namun, hal itu hanya meredakan ketegangan. Jika dia ingin menyembuhkan mereka sepenuhnya, dia akan membutuhkan ahli tingkat bintang kecil untuk sepenuhnya menghilangkan sisa kekuatan batin dari keduanya di bawah bimbingannya. Saya akan bertanggung jawab atas hari ini, Anda akan bertanggung jawab atas malam itu. Sai Tian memerintahkan dengan cara yang superior. Xia Qingchen hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Tidak perlu berdebat dengan orang ini. Menyelamatkan orang itu lebih penting. Oleh karena itu, dia mengerjakan resepnya hari demi hari. Sementara itu, Xia Qingchen diam-diam membuat resepnya sendiri di malam hari dan memberikannya kepada mereka berdua yang tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan batinnya untuk membimbing mereka mengeluarkan sisa kekuatan batin yin dingin di tubuh mereka. Untungnya, tidak ada seorang pun di tengah malam. Xia Qingchen juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan kurang dari catatan abadi yang melahap surga lebih besar dari. 5 hari kemudian, alis Sai Tian berkerut. Cedera mereka tidak membaik seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, keadaan mereka malah menjadi lebih buruk. Setelah beberapa kali pemeriksaan, dia tidak dapat menemukan penyebab sebenarnya. Sepertinya saya hanya bisa meminta guru untuk melakukannya. Untunglah Tuan menjadi tamu di Sekte Nebula. Dia seharusnya bisa tiba tepat waktu. Sai Tian berkata tanpa daya. Dia tidak tahu jika Xia Qingchen tidak merawatnya secara diam-diam. Luka Beijing dan Zhang Ziyue tidak hanya memburuk, tapi mereka juga meninggal. Waktu perlahan berlalu. Pada pagi ini, Xia Qingchen membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, dan permukaan tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Aliran kekuatan batin yang warnanya hampir hitam melonjak seperti busur listrik. Tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Xia Qingchen bergumam. Setelah sebulan berkultivasi dengan pahit, dia akhirnya mencapai tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Dalam hal kekuatan batin, ia telah melampaui tahap konstelasi tengah tingkat ke-9 dan dekat dengan tahap konstelasi utama. Ditambah dengan tubuh asal yang tidak bisa dihancurkan, dia akan mampu bertarung secara seimbang dengan seorang ahli di tingkat 1 tahap konstelasi utama. Saat ini, kapal perlahan mendekati pantai. Kapal itu telah menempuh perjalanan 30.000 mil dalam sebulan, melintasi 10 kadipaten. Akhirnya mereka sampai di kaki gunung. Melihat ke atas, 9 gunung terpencil itu seperti pedang kuno yang menembus langit dan bumi. Berdiri di bawah 9 gunung, seseorang dapat merasakan betapa kecilnya rakyat jelata dan luasnya dunia. Ini adalah sekte berusia 1000 tahun, Sekte Nebula. Sesampainya kapal di kaki gunung,
para petugas penyambutan langsung bergegas menaiki kapal dagang tersebut. Dia membawa Beijing dan Zhang Ziyue yang terluka parah bersamanya. Sebulan telah berlalu, dan luka mereka tidak hanya parah, tetapi mereka juga diambang kematian. Setelah beberapa hari lagi, resep Xia Qingchen dan bimbingan kekuatan batinnya tidak akan ada gunanya. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika keterampilan medis dokter abadi itu sedikit lebih dapat diandalkan, dia akan mampu menyembuhkannya. Bab 156, saya tidak yakin. Sai Tian, ikuti yang terluka dan jelaskan detailnya. Kalian berdua, ikuti aku dan atur tempat tinggal sementara. Seorang pria muda berjanggut lebat berbicara kepada Xia Qingchen dan Yue Mingsu. Mereka bertiga berpisah. Sai Tian mengikuti pria yang terluka itu sampai ke puncak Gunung Jusong. Di aula samping, dokter abadi itu sedang berbicara dengan seorang lelaki tua bermata emas. Orang tua, apakah akan membunuhmu jika beristirahat beberapa hari lagi? Tetua bermata emas itu tertawa sambil memarahi. Keduanya jelas berhubungan baik. Hehe, pertemuan besar Yuntian akan datang. Ada sesuatu yang aku perlukan di dalam. Saya harus pergi ke sana. Dokter abadi itu tertawa dengan suara serak. Sedangkan untukmu, Pak Tua, jangan berkelahi dengan orang lain. Saya hanya dapat membantu Anda mempertahankan cedera Anda hingga saat ini. Dokter abadi datang ke Sekte Nebula untuk merawat wakil ketua Sekte Jin Xuanxi. Tubuh wakil ketua sekte selalu memiliki luka tersembunyi. Seiring bertambahnya usia, luka-lukanya menjadi semakin sulit dikendalikan. Setiap 3 tahun, mereka membutuhkan dokter abadi untuk merawat dan meringankan kondisi mereka. Meski begitu, kondisinya semakin memburuk dari tahun ke tahun. Itu sudah mencapai titik di mana dia tidak bisa menggunakan kekerasan sesuka hati. Itu semua takdir. Kamu sudah menjadi dokter dewa paling terkenal di Lingnan. Jin Xuanxi menghela nafas, bahkan jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, maka kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Dia menghela nafas. Keempat murid itu membawa Beijing dan Zhang Ziyue ke dalam. Dokter abadi itu perlahan berdiri, dia akhirnya sampai di sini. Dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Namun, muridnya telah mengiriminya seekor merpati pembawa pesan yang mengatakan bahwa ada 2 murid Sekte Nebula di kapal yang tidak dapat dia selamatkan. Dia tidak punya pilihan selain menunggu beberapa hari lagi. Guru, situasinya seperti ini. Sai Tian menjelaskan situasinya dengan sederhana. Mata dokter abadi itu berkedip-kedip, hantu arhat dari bulan gelap. Dia mengenakan jubah merah. Dia memiliki penjara hantu Palem Prajna. Apakah dia Hongku? Petik 2. Dia segera melangkah maju untuk memeriksa keduanya, dan melihat bahwa mereka tampak seperti orang mati, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Tuan, aku tidak kompeten. Saya telah mencoba yang terbaik untuk mengobati luka dalam mereka, tetapi saya tidak tahu mengapa luka mereka semakin parah. Saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Anda. Sai Tian merasa malu. Di saat yang sama, mereka sangat bingung. Mengapa luka mereka sangat tidak normal? Namun, dokter yang tidak pernah mati itu sepertinya tidak mendengarnya. Saat dia memeriksa denyut nadi mereka, dia terus menggelengkan kepalanya, matanya penuh kebingungan. Seharusnya tidak begitu. Bagaimana bisa seperti ini? Jin Xuanxi terkejut. Dia jarang melihat dokter abadi yang begitu bingung dalam bidang medis. Mengapa luka mereka begitu aneh, Tuan? Tanya Sai Tian. Dokter abadi itu tidak menjawab. Dia berdiri perlahan dan menatap Sai Tian dengan serius. Izinkan saya bertanya, apakah Anda menyerahkan mereka berdua kepada orang lain untuk dirawat? Beraninya aku melanggar peraturan Tuan. Sai Tian segera membungkuk. Tidak ada hal seperti itu. Dokter abadi punya aturan. Dia tidak akan pernah mengizinkan dokter kedua merawat pasien yang dia rawat selama masa pengobatan. Karena jika seorang dokter dukun secara tidak sengaja membunuh seorang pasien, hal itu akan mempengaruhi reputasinya sebagai dokter yang tidak pernah mati. Sebagai seorang murid, bagaimana Sai Tian bisa melanggar aturan ini? Itu aneh. Cedera mereka seharusnya tidak seperti ini. Wajah dokter yang tak pernah mati itu sekali lagi dipenuhi kebingungan. Sai Tian mengerutkan kening. Mungkinkah maksud Tuan itu adalah luka-luka mereka telah disembuhkan olehnya? Hanya karena seseorang telah melakukan sesuatu maka keadaannya menjadi lebih buruk. Tiba-tiba, dia teringat pada Xia Qingchen. Dia pernah memperlakukan Beijing tanpa izin. Menguasai. Mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa izinku. Sai Tian tiba-tiba berkata, sedikit kemarahan muncul di hatinya. Tidak heran luka mereka semakin parah. Dari kelihatannya sekarang,
Satu-satunya kemungkinan adalah Xia Qingchen memanfaatkan malam ketika dia merawat pasien dan menggerakkan tangan dan kakinya sendiri. Dia sudah mengingatkan Xia Qingchen berkali-kali untuk tidak memperlakukannya sembarangan. Tapi dia tidak mendengarkan. Sekarang, luka mereka semakin parah dan hampir mati. Yang merasa benar sendiri ini. Siapa ini? Mata dokter abadi itu berkedip-kedip. Sai Tian sangat marah, itu adalah orang bernama Xia Qingchen yang memasuki sekte tersebut. Dia pasti melakukan sesuatu dalam kegelapan. Itu sebabnya kedua kakak perempuan dan kakak laki-laki saya hampir meninggal. Mungkinkah orang ini mata-mata dari sekte tebing pedang? Jin Xuanxi mengerutkan kening. Ada aura pembunuh samar di antara alisnya. Beraninya dia menyakiti murid tingkat lanjut sekte Nebula. Namun, dokter abadi itu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu yakin itu dia, Sai Tian? Hanya ada kami bertiga di kapal. Salah satu dari kami adalah wanita buta yang tidak pernah melakukan kontak dengan pasien. Itu aneh. Dokter abadi itu mengelus jenggotnya dengan bingung. Apa yang aneh tentang itu? Jin Xuanxi berkata dengan suara yang dalam. Tidakkah kita akan tahu jika kita menangkapnya dan menginterogasinya? Dia hendak memberi perintah ketika dokter yang tak pernah mati itu melambaikan tangannya. Tunggu, orang tua, orang ini mencoba membunuh murid tingkat lanjut sekte Nebula. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Jangan berbaik hati memohon padanya. Jin Xuanxi mendengus. Dokter abadi itu tertawa dengan suara serak, jika Anda ingin kehilangan seorang ahli medis, silakan tangkap dia. Lagi pula bukan aku yang akan kehilangan dia. Jin Xuanxi dan Sai Tian tercengang. Seorang ahli medis. Siapa itu? Orang tua, tidak bisakah kamu lebih berterus terang? Batu mistik emas memiliki kepribadian yang agak mudah marah. Tuan, siapa yang kamu bicarakan? Mata Sai Tian dipenuhi dengan keheranan. Xia Qingchen, dokter yang tak pernah mati itu berkata perlahan, matanya bersinar dengan cahaya yang tak terduga. Dia hampir membunuh kakak dan adikku. Bagaimana dia menjadi seorang ahli? Jin Xuanxi juga tercengang. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan teman lamanya. Dokter abadi itu memandang ke arah Sai Tian dan bertanya dengan suara serak, menurutmu mengapa mereka berdua masih hidup? Setelah berpikir beberapa lama, Sai Tian berkata dengan percaya diri, murid inilah yang merawat mereka tepat waktu dan menstabilkan kondisi mereka. Setelah itu, meskipun Xia Qingchen menyebabkan masalah, mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Hehe, mata dokter abadi itu dipenuhi dengan kekecewaan. Ya dewa, kamu tidak diperbolehkan merawat siapapun selama 10 tahun. Fokus belajar kedokteran. Cara dokter yang abadi. Mendengar ini, tubuh Sai Tian gemetar. Yang dia maksud adalah tuannya sangat tidak puas dengannya. Itu sebabnya dia dicabut kualifikasinya untuk menemui dokter, agar tidak menunda pasien. Murid ini tidak tahu di mana kesalahan saya, mohon pencerahannya, guru. Sai Tian berlutut dengan satu kaki, matanya dipenuhi dengan keluhan dan ketidakpuasan yang mendalam. Dialah yang menyelamatkan hidup mereka. Mengapa pada akhirnya, bukan hanya tidak ada imbalan, tapi dia harus menerima hukuman yang begitu berat? Mungkinkah kejahatan Xia Qingchen yang melukai mereka berdua juga harus disalahkan padanya? Jika itu masalahnya, itu akan sangat menggelikan dan tidak adil. Jika aku memberitahumu bahwa alasan keduanya masih hidup tidak ada hubungannya denganmu, apakah kamu percaya padaku? Kata dokter abadi itu dengan suara serak. Apa? Sai Tian tertawa di dalam hatinya. Jika bukan karena kesembuhannya, mereka berdua pasti sudah lama mati. Namun, perkataan dokter abadi itu membuat Sai Tian semakin marah. Jika hanya kamu yang merawat mereka, mereka pasti sudah berubah menjadi tulang sekarang, apalagi hidup kembali. Kata dokter abadi itu dengan tegas. Sai Tian menunduk, tapi matanya dipenuhi ketidakpuasan. Orang tua, kamu tidak perlu memfitnah muridmu sendiri seperti ini, kan? Alis Jin Xuanxi berkerut. Sebagai orang luar, dia tahu bahwa diagnosis dan pengobatan Sai Tian lah yang membuat Bai Jing dan Su Yue tetap hidup sampai sekarang. Jin tua, kata dokter abadi itu perlahan, tahukah kamu di mana letak bahaya di penjara hantu telapak tangan Prajna dari hantu Arhat Hongku? Petik 2. Bab 157, menunggu pemeriksaan. Jin Xuanxi mengangguk dengan ekspresi gelap. Meskipun penjara hantu Palem Prajna itu misterius, dia telah mendengarnya dari waktu ke waktu. Dia mengangguk dan berkata, dikatakan bahwa teknik telapak tangan itu kuat dan ganas. Itu adalah teknik bela diri terbaik di level yang sama. Namun,
Dokter abadi itu perlahan menggelengkan kepalanya. Kekuatannya hanyalah penampilan. Bahaya sebenarnya dari penjara hantu Palem Prajna adalah teknik telapak tangan dapat secara instan mengirimkan kekuatan batin yang dingin jauh ke dalam tubuh korbannya. Kekuatan batinnya sangat dingin dan sangat tidak jelas. Jika tetap berada di dalam tubuh orang yang terluka, itu akan menghancurkan seluruh organ dalam orang yang terluka hanya dalam 2 hari dan menyebabkan mereka meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Dokter abadi itu menatap Bai Jing dan Zhang Ziyue. Kedua orang ini terkena telapak tangan penjara hantu Prajna. Batu mistik emas akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka meninggal dalam 2 hari, mengapa mereka masih hidup? Jin Xuanxi bertanya dengan heran. Sudah sebulan sejak mereka berdua terkena energi telapak tangan, bukan? Dia secara alami memandang Sai Tian dan memberikan pujian padanya. Namun, Sai Tian bingung. Dia belum pernah mendeteksi kekuatan batin yang begitu berbahaya di tubuh keduanya. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa Xia Qingchen kemungkinan besar adalah ahli di bidang medis. Kata dokter abadi itu. Berapa tingginya? Jin Xuanxi bertanya. Ini harusnya lebih tinggi dari milikku. Mendesis. Jin Xuanxi menarik napas dalam-dalam. Dia menatap lurus ke arah Ying Tian, hatinya dipenuhi ketakutan. Dia telah mengenal dokter yang tidak pernah mati selama 60 tahun, tetapi dia belum pernah mendengar dokter yang tidak pernah mati itu mengakui bahwa keterampilan medis orang lain lebih baik daripada miliknya. Mata Sai Tian dipenuhi rasa tidak percaya. Tuan, jangan terlalu rendah hati. Kata Sai Tian. Tidak. Dokter abadi itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bukannya aku rendah hati, tapi sebenarnya aku tidak sebaik kamu. Dia menunjuk kedua pria yang terluka itu dan berkata, bahkan aku tidak bisa memperpanjang nyawa 2 orang yang telah terkena penjara hantu Palem Prajna selama sebulan penuh. Tapi Xia Qingchen berhasil melakukannya. Alasan mengapa Xia Qingchen tidak bisa mengobatinya adalah karena budidayanya rendah. Dia hanya bisa memperpanjang hidupnya. Jika dokter abadi memiliki basis kultivasi yang sama dengan Xia Qingchen, dia tidak akan bisa memperpanjang hidupnya begitu lama. Orang tua, jangan bercanda. Xia Qingchen itu seharusnya masih seorang pemuda, bukan? Kamu tidak sebaik dia, Jin Xuanxi berkata dengan kaget. Dokter abadi itu tersenyum pahit, ini juga yang paling membuatku bingung. Bagaimana seorang pemuda bisa begitu mahir dalam keterampilan medis yang begitu mendalam? Itu bertentangan dengan akal sehat. Mungkinkah dia mengetahui metode diagnosis dan pengobatan penjara hantu Palem Prajna, tetapi keterampilan medisnya tidak mendalam? Jin Xuanxi bertanya. Dokter abadi itu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak akan melakukannya. Penjara hantu Palem Prajna tidak memiliki cara yang jelas untuk memperpanjang hidup seseorang. Setidaknya, saya belum pernah mendengarnya. Pria ini tidak diragukan lagi adalah seorang ahli medis. Kata dokter abadi itu dengan pasti. Jin Xuanxi masih sulit mempercayainya. Seorang ahli medis muda terlalu misterius. Dokter yang tidak pernah mati itu mengamati ekspresinya dan tahu bahwa dia tidak mempercayainya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia berjongkok dan mulai merawat Bai Jing dan Zhang Ziyue. Basis budidayanya berada pada posisi bintang kecil, dan dia telah melihat luka mereka yang sebenarnya, jadi secara alami mudah untuk mengobatinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sisa kekuatan batin di tubuh mereka telah hilang seluruhnya. Minumlah 2 dosis sehari dan Anda akan pulih sepenuhnya dalam sebulan, katanya. Oleh Gold, jangan abaikan ahli muda itu, dia berdiri dan berkata setelah selesai. Karena itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Selamat tinggal, Tuan. Sebelum dia pergi, dokter yang tak pernah mati itu memerintahkan lagi, ingat kata-kataku. Anda tidak boleh merawat siapapun selama 10 tahun. Ya, Tuan, Sai Tian mengepalkan tinjunya sedikit, hatinya dipenuhi keengganan. Sangat sulit baginya untuk diyakinkan dengan keterampilan medis seseorang pada usia yang sama, terutama ketika gurunya pun mengakui bahwa ia lebih rendah. Batu mistik emas juga sulit diterima. Setelah mengirim dokter yang tidak pernah mati itu pergi, Jin Xuanxi berpikir sejenak dan berkata, teman-teman, hadiahi dia dengan panah tanda masuk menara kitab suci yang tak terhitung jumlahnya. Menara 10.000 klasik adalah inti dari Sekte Nebula. Ada berbagai macam keterampilan bela diri yang telah dikumpulkan Sekte Nebula selama ribuan tahun. Hanya ketika seorang murid sekolah dasar naik ke tingkat menengah dan dari tingkat menengah ke tingkat mahir, mereka masing-masing akan memiliki satu kesempatan untuk masuk.
Murid biasa hanya memiliki dua kesempatan untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Bagi seorang pemula seperti Xia Qingchen yang bisa masuk, bisa dibayangkan betapa langkanya kesempatan ini. Demi dokter abadi, aku akan menjagamu, gumam Jin Xuanxi. Dia sendiri tidak tertarik pada Xia Qingchen. Karena dia tidak mempercayainya dari lubuk hatinya. Dokter muda ajaib yang keterampilan medisnya lebih unggul dari dokter abadi. Pengalaman hidupnya mengatakan kepadanya bahwa hal ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Misalnya, Saitian mungkin secara tidak sengaja meringankan kondisinya. Di kaki gunung, sederet pondok jerami sederhana berdiri rapi. Kalian berdua akan tinggal di pondok jerami ini untuk sementara waktu. Tes masuk akan diadakan 10 hari lagi. Seorang murid mengatur tempat tinggal setiap orang. Di antara mereka, Xia Qingchen dan Yue Mingzu tinggal di paviliun kecil yang sama. Jangan keluar dalam 10 hari ke depan. Jika Anda menemui kecelakaan, itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Nebula. Murid itu buru-buru pergi setelah dia selesai berbicara. Alasan mengapa ujian harus menunggu hingga 10 hari kemudian adalah karena masih banyak orang seperti Xia Qingchen dan Yue Mingzu yang telah terpilih dan masih dalam perjalanan ke sini. Tes hanya bisa dimulai ketika jumlah orang mencapai jumlah tertentu. Hanya ada satu pondok jerami. Jika kamu percaya padaku, kamu bisa tinggal bersamaku. Jika tidak, saya akan mencari tempat tinggal lain. Xia Qingchen merasa sedikit tidak berdaya saat dia melihat pondok jerami di depannya. Murid itu ceroboh dan sebenarnya telah mengatur agar seorang pria dan seorang wanita berduaan di pondok jerami yang sama. Aku percaya padamu, Saudara Qingchen. Bagaimanapun juga, kaulah yang menyelamatkanku. Yue Mingzu tersenyum tipis. Mata Xia Qingchen menyipit. Dia tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun bahwa dia telah membunuh Arhat berjubah merah. Meski saya tidak bisa melihat, telinga saya sangat sensitif. Saat itu, Saudara Qingchen hanya mengucapkan satu kalimat, tetapi saya mendengarnya dengan jelas. Hari itu ketika pintu dibuka, Xia Qingchen memang menyuruhnya menunggu di sini dan seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Ekspresi aneh Xia Qingchen menghilang, tidak apa-apa asalkan kamu tahu. Jangan beritahu siapapun. Mengapa? Jika tersiar kabar, banyak orang akan melihatmu dari sudut pandang yang berbeda, bukan? Yue Mingzu bertanya dengan bingung. Tatapan Xia Qingchen setenang air saat dia berjalan ke pondok jerami dan merapikannya. Dia bahkan tidak menoleh saat dia berkata, jadi bagaimana jika kamu melihatku dari sudut pandang yang berbeda? Apakah ini akan menguntungkan saya? Selain itu, membunuh Arhat berjubah merah hanyalah sesuatu yang aku lakukan sambil lalu. Tidak perlu khawatir. Yue Mingzu tersenyum. Matanya, yang tidak bisa dibuka, diam-diam menatap Xia Qingchen. Apakah dia membunuh Arhat berjubah merah sambil lalu? Dia benar-benar mengatakannya dengan santai. Juga, perhatikan caramu memanggilku. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengizinkannya meneleponnya secara intim hanya karena wajahnya yang cantik. Hubungan mereka belum begitu dekat. Kamu benci caraku memanggilmu Saudara Qingchen. Wajah Yue Mingzu meredup. Xia Qingchen menjawab dengan tenang, aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak menyukainya. Jika ada orang asing yang bisa memanggilnya seperti itu, maka 4 kata itu akan terlalu murahan. Sepanjang hidupnya, hanya 2 wanita yang pernah memanggil Qingchen sebagai saudara laki-laki Qingchen. Yang lainnya adalah Empyrean God Frost. Salah satunya adalah Zhen Zilan. Tidak apa-apa selama kamu tidak membencinya, Saudara Qingchen. Yue Mingzu tersenyum. Meskipun dia buta, dia mempunyai kepribadian yang sangat ceria. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan hendak mengoreksinya ketika sosok Swift bergegas mendekat. Bayangan cepat itu tidak lain adalah pelayan Jin Xuanxi. Hanya ada 2 bab hari ini, dan dia akan mengganti bab yang hilang besok. Bab 158, hampir tidak memenuhi syarat. Pihak lain berdiri di luar halaman dan bertanya, siapa Xia Qingchen? Ya, benar. Apa masalahnya? Xia Qingchen mengamati yang terakhir. Pelayan itu segera memperlihatkan senyuman dan mengeluarkan tanda panah dari lengan bajunya, memberikannya kepada Xia Qingchen dengan rasa iri. Saudara muda Xia, wakil pemimpin sekte akan menghadiahimu tanda panah dari rumah Wanjing. Wakil pemimpin sekte, Xia Qingchen tercengang. Dia seharusnya tidak mengenal siapapun di Sekte Nebula. Apalagi dia adalah wakil ketua sekte dengan status tinggi. Setelah berpikir sejenak, pikirannya menjadi jernih seperti cermin. Wakil ketua sekte pasti mengetahui bahwa dia telah memperpanjang hidup Bai Jing dan Zhang Ziyue,
jadi dia memberi mereka tanda itu. Apa itu menara klasik yang tak terhitung jumlahnya? Xia Qingchen melirik tanda panah itu dan bertanya. Pelayan itu berkata dengan sopan, disitulah letak koleksi buku dan catatan kuno. Setelah ribuan tahun, terdapat banyak buku dan catatan kuno. Ada berbagai macam teknik bela diri. Oh, saat Xia Qingchen mendengar bahwa itu adalah teknik bela diri, dia langsung kehilangan minat. Dia tidak kekurangan teknik seni bela diri. Selain itu, tidak ada keterampilan bela diri yang telah dikumpulkan Sekte Nebula selama ribuan tahun yang dapat menarik perhatiannya. Saudara bela diri junior Xia, ada beberapa koleksi keterampilan bela diri tingkat mendalam yang berharga di dalamnya. Pelayan itu mengingatkan. Xia Qingchen mengangguk dan dengan tenang menerimanya. Aku akan pergi saat aku ada waktu luang. Pelayan itu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu tenang setelah mendapat kesempatan untuk memasuki paviliun klasik yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, itu adalah orang dengan ekspresi jijik. Dia pergi dengan linglung. Saudara Qingchen, saya mendengar bahwa ada banyak buku unik di menara kitab suci yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa ada catatan tentang para dewa dalam 1000 tahun terakhir. Yue Mingzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hati Xia Qingchen tergerak, God King Wu Chen juga punya. Ya, ku dengar ada catatan samar tentang keberadaan pedang hukuman surgawinya. Pedang hukuman surgawi, senjata surgawi masa lalunya. God King Frost tidak menerimanya. Kalau begitu, ada kebutuhan untuk pergi ke menara klasik yang tak terhitung jumlahnya. Istirahatlah di kamar, aku akan kembali sebentar lagi. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia sebaiknya melihat rumah Wan Jing dan menghabiskan waktu. Saat ini, sekelompok anak muda dengan cepat datang ke pondok jerami. Mutiara Bulan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 23 atau. Dia menatap bulan mutiara dengan takjub. Di belakangnya ada pemuda dan pemudi berusia 18 atau 19 tahun, semuanya takjub. Yue Mingzu pindah ke sisi Xia Qingchen dan bertanya dengan hati-hati, siapa kalian? Pemuda berusia 24 tahun itu tersenyum bagaikan angin musim semi. Saya adalah murid perantara Sekte Nebula, Yuan Chaohui. Saya bertugas mengatur kehidupan sehari-hari Anda sambil menunggu ujian. Saya Heng Qianmo dari pangkat seorang duke bulan air. Salam, Nona Yue. Para pemuda dan pemudi di belakangnya memperkenalkan diri mereka. Jadi ternyata mereka adalah calon murid Sekte Nebula yang datang lebih dulu. Mereka sama seperti Xia Qingchen dan yang lainnya, menunggu ujian. Beberapa hari yang lalu, ada kabar bahwa Mutiara Bulan dari Kadipaten Changlan, yang lahir dengan 16 meridian bela diri, sedang dalam perjalanan. Banyak petinggi Sekte Nebula menyatakan keinginan mereka untuk menjadikan gadis ini sebagai murid mereka. Bisa dibayangkan betapa tingginya status Mutiara Bulan di masa depan. Oleh karena itu, mereka datang berkunjung pada saat pertama. Tujuan mereka sudah jelas, untuk berteman dengan Mutiara Bulan terlebih dahulu. Oh, ada yang bisa saya bantu? Yue Mingzu bertanya dengan lemah. Seolah-olah dia hanya ceria di depan Xia Qingchen dan terlihat lemah di depan orang lain. Dia sama seperti saat pertama kali bertemu Xia Qingchen, terlihat sangat menyedihkan. Nona Yue, kakak senior Yuan dengan tulus mengundang Anda ke pertemuan untuk membahas ujian sekte yang akan diadakan 10 hari lagi. Dia memiliki beberapa informasi yang mungkin dapat membantu Anda. Setelah melihat Mutiara Bulan, Heng Qianmo tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Mutiara Bulan. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis dari 16 garis keturunan yang terkenal di dunia akan secantik itu. Mata tertutup Yue Mingzu beralih ke Yuan Chaohui, yang baru saja berbicara. Kakak senior Yuan adalah murid perantara sekte tersebut. Dia memiliki jaringan yang luas dan dapat mengumpulkan banyak informasi, kata Heng Qianmo sopan. Para murid sekte Nebula dibagi menjadi 6 tingkatan. Mereka adalah murid tingkat rendah dan murid senior tingkat rendah. Murid perantara dan murid perantara berpengalaman. Murid tingkat lanjut dan murid tingkat lanjut yang berpengalaman. Status murid perantara cukup tinggi. Mereka biasanya bertanggung jawab atas posisi penting di sekte tersebut. Jarang sekali dia datang untuk mengatur tempat tinggal mereka. Oh, Yue Mingzu sedikit tergoda. Di masa lalu, Sekte Nebula selalu merekrut murid berprestasi dari 10 cabang. Ini adalah rekrutmen eksternal pertama, jadi tidak ada yang tahu seperti apa bentuk tes masuknya. Akan lebih baik jika Yuan Chaohui memiliki informasi orang dalam. Ayo pergi, kakak Qingchen. Yue Mingzu menarik lengan baju Xia Qingchen. Setelah melihat ini,
Alis Yuan Chaohui sedikit berkerut. Ini. Dia hanya mengundang Mutiara Bulan dan tidak berniat mengundang Xia Qingchen. Heng Qianmo dan yang lainnya adalah orang-orang paling menonjol yang dia pilih dari kumpulan murid yang menunggu untuk diuji. Dia siap untuk melatih mereka sebelum ujian. Jika mereka berhasil lulus ujian, maka mereka akan berhutang budi padanya. Oleh karena itu, hanya orang-orang luar biasa yang layak mendapatkan perhatian dan perhatiannya. Dia tidak mau peduli dengan yang lain. Jelas sekali, Xia Qingchen adalah milik orang lain. Xia Qingchen dari Kadipaten Bunga Surgawi. Yue Mingzu dengan senang hati memperkenalkan mereka. Yuan Chaohui bertukar pandang dengan pria dan wanita muda di belakangnya. Semua orang menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka belum pernah mendengar nama Xia Qingchen sebelumnya. Meskipun 100 kadipaten di Lingnan sangat besar, jika seseorang sedikit terkenal, dia pasti sudah mendengarnya. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, jadi jelas bahwa dia bukanlah orang yang luar biasa. Oh, jadi itu Xia Qingchen. Untuk bisa dipilih oleh Sekte Nebula, kekuatannya pasti luar biasa bukan? Yuan Chaohui bertanya sambil menilai Xia Qingchen. Saya hampir tidak bisa mencapai ambang Sekte Nebula, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Bai Jing berkomentar, mengingat basis budidaya Xia Qingchen, dia memang baru saja mencapai ambang Sekte Nebula. Tapi itu di masa lalu. Sekarang dia berada di tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah, kecakapan bertarungnya sebanding dengan seorang kultivator di tingkat pertama dari tahap konstelasi utama. Basis budidaya seperti itu sudah jauh melampaui ambang batas. Sangat sulit untuk mengatakan apakah salah satu dari 8 orang yang dipilih Yuan Chaohui akan mampu melampaui Xia Qingchen. Apa tingkat kultivasi spesifiknya? Yuan Chaohui terus bertanya. Xia Qingchen mengerutkan kening. Dia kemudian dengan tenang menjawab, tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Setelah mendengar ini, mata Yuan Chaohui dan yang lainnya dipenuhi dengan kecurigaan. Dia mengukur Xia Qingchen dan tidak menyembunyikan apapun. Tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Dia hanya memenuhi syarat untuk masuk cabang. Sungguh luar biasa dia bisa datang ke Sekte Nebula. Basis budidaya terendah Heng Qianmo dan yang lainnya berada di tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Xia Qingchen hanya berada di tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah, namun dia bisa memasuki Sekte Nebula secara langsung seperti mereka. Hal ini menyebabkan Heng Qianmo dan yang lainnya merasa sangat tidak yakin. Pasti ada hubungan rahasia antara Xia Qingchen dan utusan yang menerimanya, bukan? Misalnya hubungan keluarga atau hubungan keuangan. Yuan Chaohui menggelengkan kepalanya, pertemuan yang saya selenggarakan memiliki persyaratan tingkat kultivasi. Tingkat kultivasi Anda terlalu rendah. Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kata-kata ini sangat lugas, setiap kalimat menusuk hatinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan Xia Qingchen. Kalau begitu aku juga tidak akan pergi, jawab Yue Mingzu lemah. Ini, Yuan Chaohui berkata, saudari junior Yue, belum lama ini, saya dipromosikan menjadi murid perantara. Saya cukup beruntung bisa pergi ke Menara 10.000 Klasik. Saya memiliki tanda panah di tangan saya. Saya akan menunjukkannya kepada Anda selama pertemuan untuk memperluas wawasan Anda. Saat berbicara, ada rasa bangga yang sulit ditekan. Mendengar ini, Heng Qianmo dan yang lainnya menjadi gempar. Menara 10.000 Klasik adalah inti dari Sekte Nebula. Setiap murid hanya bisa memasukinya 4 kali dalam hidup mereka. Kualifikasi untuk memasuki 10.000 paviliun klasik adalah tujuan yang diperjuangkan setiap murid Sekte Nebula. Kakak senior Yuan terlalu luar biasa. Dia benar-benar berhasil memasuki menara klasik yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat tertarik dengan segudang menara kitab suci yang misterius. Ketika mereka mengetahui bahwa Yuan Chaohui telah masuk belum lama ini, mereka semua memandangnya dengan hormat dan kagum. Mampu memasuki menara kitab suci yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup untuk membuktikan keunggulannya. Sekarang dia bersedia menunjukkan kepada mereka tanda panah itu, mereka semakin menantikannya. Hanya Mutiara Bulan. Ketika dia mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, apakah panah tanda dari menara klasik yang tak terhitung jumlahnya sangat langka. Saudara Qingchen, bagaimana kamu mendapatkannya bahkan sebelum kamu memasuki sekte? Di tengah malam, bab 159 menulis bab yang rusak dari ingatan. Apa yang dikatakan adik perempuan Yue? Yuan Chaohui samar-samar bisa mendengar kata, tanda panah. Yue Mingzu diam-diam melirik Xia Qingchen dan menggelengkan kepalanya ringan. Tidak apa.
Xia Qingchen masih seorang murid yang belum memasuki sekte tersebut. Lebih baik tidak mempublikasikan masalah dia memegang tanda panah. Heng Qianmo sudah mulai tidak sabar. Adik perempuan Yue, panah token menara klasik yang tak terhitung jumlahnya adalah pemandangan yang langka, apa yang membuatmu ragu? Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk melihat tanda panah itu lagi. Namun, Mutiara Bulan sangat bertekad. Saya hanya akan bersama dengan kakak laki-laki Qingchen, kata Yue Mingsu. Alis Yuan Chaohui berkerut. Sejujurnya, lalu bagaimana jika Xia Qingchen bergabung dalam pertemuan itu? Hanya saja dia merasa sulit menelannya. Saat itu, dia telah bekerja keras untuk memasuki Sekte Nebula. Hak apa yang dimiliki Xia Qingchen, yang mengandalkan koneksinya, untuk menerima pengasuhan dan bimbingannya. Namun, hubungan antara Mutiara Bulan dan orang ini tidaklah dangkal. Baiklah, karena Nona Yue berkata begitu, maka kamu, Yuan Chaohui memandang Xia Qingchen, berbicara dengan nada penuh kasih. Dia diizinkan bergabung dengan partai, tapi dia bisa diabaikan. Hanya saja Xia Qingchen sama sekali tidak tertarik dengan apa yang disebut pertemuan ini. Alasan mereka berkumpul adalah untuk membahas berita ujian atau bertukar ilmu bela diri. Namun, Xia Qingchen tidak memerlukan informasi apapun. Selama seseorang cukup kuat, tidak perlu memperhatikan ujiannya. Dia juga tidak mau bertukar seni bela diri. Dia hampir tidak tertarik pada pertukaran seni bela diri tingkat rendah. Nona Yue, kamu harus pergi. Aku punya urusan sendiri yang harus kulakukan. Xia Qingchen berbicara. Pertukaran kualifikasi untuk memasuki Menara Wanjing tidak diragukan lagi lebih penting daripada pertemuan yang tidak berarti. Karena itu, Yue Mingzu secara alami tidak memaksa dan dengan patuh mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahumu jika aku mendapat informasi berguna. Setelah mendengar ini, alis Yuan Chaohui mengendur dan dia melirik ke arah Xia Qingchen. Seolah-olah dia berkata, setidaknya kamu tahu tempatmu. Xia Qingchen menutup mata terhadap hal itu dan pergi ke menara klasik yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Menara 10.000 klasik adalah inti dari Sekte Nebula. Jadi, ada ahli yang menjaga baik di dalam maupun di luar. Xia Qingchen memegang token di tangannya dan baru berhasil memasuki gedung setelah melalui 3 tes. Namun, sepertinya ini bukan waktu yang tepat. 9 murid dari berbagai usia sedang berjongkok di tanah. Ada bangku batu di depan mereka masing-masing, di atasnya diletakkan kertas putih. Masing-masing memegang kuas dan berpikir keras. Seorang lelaki tua berambut merah dengan cemas berjalan melewati kerumunan dengan tangan di belakang punggung. Matanya menyapu kertas putih di depan mereka lagi dan lagi. Tidak, tidak, apa yang kamu tulis pasti salah. Kamu juga salah. Itu masih belum benar. Orang tua itu menunjukkan kesalahannya dari waktu ke waktu, alisnya terangkat tinggi. Para murid tidak berdaya, tetapi mereka hanya bisa khawatir. Ternyata ada sebuah buku yang sangat berharga di menara kitab suci yang tak terhitung jumlahnya. Sudah beberapa saat lembab, dan kata-katanya kabur dan tidak bisa dikenali. Mereka yang telah meminjam buku ini sebelumnya dipanggil oleh Master Menara Klasik yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin mereka menggunakan ingatan mereka untuk menuliskan satu-satunya buku ini dari ingatan. Namun, setidaknya sudah setengah tahun sejak mereka meminjam buku ini, dan paling lama 4 hingga 5 tahun. Bagaimana dia masih bisa mengingat isinya? Apakah Anda membaca buku seperti capung yang meluncur di permukaan air? Tak satu pun dari mereka mengingat isinya. Wajah Ope tegang saat dia mengkritik dengan tegas. Kesembilan murid itu tersenyum pahit dan hanya bisa membenamkan kepala untuk mendengarkan kritik. Orang tua itu menghentakkan kakinya karena marah. Sebagai kepala paviliun, dia sangat menghargai buku-buku di paviliun kitab suci yang tak terhitung jumlahnya. Catatan Jurang Surgawi, yang lembab mencatat banyak rahasia dunia dan merupakan salah satu dari 100 buku paling berharga di menara klasik yang tak terhitung jumlahnya. Hatinya sangat sakit untuk dihancurkan seperti ini. Tiba-tiba, lelaki tua itu melirik ke arah pohon pinus di kejauhan. Xia Qingchen berdiri di sana dengan tenang, menunggu. Jadi ternyata Xia Qingchen melihat ada yang harus mereka lakukan dan menunggu dengan sabar di samping. Anda juga di sini untuk menulis catatan surga yang dalam. Biasanya, tidak ada yang datang ke rumah Wanjing. Mereka yang datang sekarang kemungkinan besar adalah orang-orang yang datang untuk menulis dari ingatan. Kenapa kamu baru di sini sekarang? Cepat pergi ke sini. Orang tua itu melambaikan tangannya. Xia Qingchen berjalan mendekat dan berkata, Tuan Menara, saya di sini untuk
Untuk meminjam segudang buku menara klasik, seseorang harus mendapatkan izin dari penguasa menara. Orang tua di depannya seharusnya adalah penguasa menara. Aku tahu untuk apa kamu di sini, cepatlah menulis. Tuan rumah menyela Xia Qingchen dan menariknya ke bangku batu, memberinya kertas, tinta, kuas, dan batu tinta. Xia Qingchen tercengang. Tidak, aku di sini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cepat menulis. Master menara memotongnya dengan tidak sabar. Wajah Xia Qingchen tidak bisa berkata-kata. Dia datang untuk meminjam buku tanpa alasan, jadi mengapa dia diseret untuk menulis catatan langit yang dalam? Namun, melihat ekspresi cemas dan tidak senang dari Master Menara, jika tidak ada yang selesai menulis catatan surga yang dalam, hari ini, mungkin akan sulit untuk meminjam buku darinya. Baiklah, aku bisa menulisnya, tapi kamu ingin aku menulis yang mana? Xia Qingchen menghela nafas. Lagi pula tidak akan memakan waktu lebih dari 10 menit untuk menulisnya. Pemimpin menara tercengang, catatan surga yang dalam, adalah catatan surga yang dalam, berapa banyak lagi? Jangan bicara omong kosong, cepatlah menulis. Catatan Jurang Surgawi adalah sebuah karya terkenal dengan sejarah yang sangat panjang. Itu mencatat semua rahasia dunia. Catatan ini dibagi menjadi 3 volume, surga, bumi, dan manusia. Satu volume memiliki 18 buah, dan volume lainnya memiliki 49 bagian. Totalnya ada 2.646 orang. Jika dia tidak mengatakannya dengan jelas, bagaimana Xia Qingchen tahu mana yang harus ditulis dari ingatannya? Dia melirik murid di sampingnya. Muridnya adalah seorang wanita tenang dengan jubah panjang berwarna kuning muda, berusia sekitar 24 tahun. Dia memiliki sosok yang memikat, kulit putih, dan penampilan luar biasa. Tentu saja, Xia Qingchen tidak memandangnya. Dia sedang melihat kata-kata yang sedang dia tulis. Dia mengenalinya pada awalnya dan bergumam, jadi ini adalah volume ke-29 dari gulungan Haoran Bab Manusia. Xia Qingchen tidak hanya membaca catatan Jurang Surgawi, tetapi lebih dari 1000 di antaranya juga telah ditulis secara pribadi olehnya. Dia secara alami mengingat isinya. Dia segera mengambil pena dan mulai menulis. Pada awalnya, penguasa paviliun tidak terlalu memperhatikan Xia Qingchen. Semakin kuat budidaya seorang seniman bela diri, semakin kuat pula ingatannya. Murid senior sangat kuat, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengingatnya. Xia Qingchen masih terlalu muda, dan mungkin akan sangat sulit baginya untuk mengingatnya. Namun, kuas Xia Qingchen bergerak seolah-olah sedang terbang. Suara gemerisiknya seperti musik, tak ada habisnya. Sulit bagi penguasa paviliun untuk tidak memperhatikan Xia Qingchen. 9 murid lainnya juga berhenti menulis dan memandang Xia Qingchen dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Ini palsu, kan? Dia menuliskannya begitu cepat. Kertas putih di depan Xia Qingchen seperti butiran salju, beterbangan di udara satu demi satu. Setiap halaman diisi dengan kata-kata tebal yang rapi dan ringkas. Apa? OP berjalan mendekat dan sedikit mengernyit, jangan menulis omong kosong. Bahkan seseorang yang baru membacanya pun tidak mungkin menuliskannya secepat itu, bukan? Terlebih lagi, tulisan Xia Qingchen sehalus awan mengambang dan air mengalir. Dia tidak perlu berpikir sama sekali, seolah dia bisa menulis sesuka hati. Siapapun yang melihatnya akan mengira dia menulis omong kosong. Xia Qingchen tidak tergerak. Dia berkonsentrasi dan terus menulis sekaligus. Melihat dia tidak menjawab, Master Lantai mendengus dan memperingatkan, jika kamu bisa menulisnya, tulislah. Jika tidak bisa, lupakan saja. Jika kamu menulis omong kosong, orang tua ini akan mengurangi beberapa bintang darimu. Mendengar ini, 9 murid mendecakkan lidah mereka. Yang disebut bintang adalah sesuatu yang semua murid Sekte Nebula bekerja keras untuk mendapatkannya. Jumlah bintang menentukan berapa banyak sumber daya seni bela diri yang bisa diperoleh seorang murid di Sekte Nebula. Misalnya saja tempat budidaya, ramuan, teknik bela diri yang ampuh, bimbingan dari guru terkenal, dan lain sebagainya. Bab 160. Mereka yang memiliki lebih banyak secara alami akan maju dengan penuh kemenangan di jalur bela diri Dao. Yang lebih kecil secara alami akan menjauh dari yang pertama. Dan kesulitan mendapatkan bintang sangatlah tinggi. Seseorang harus memberikan kontribusi khusus kepada sekte tersebut dan diakui oleh sekte tersebut sebelum mereka dapat memberikannya. Pengurangan bintang bisa dikatakan sebagai hukuman paling berat. Tindakan murid asing ini yang menulis secara acak membuat Master Menara sangat tidak senang. Namun,
Xia Qingchen bersikap seolah dia tidak mendengarnya. Dia sepertinya tidak mendengar kata-kata tuan rumah sama sekali. Tuan rumah sedikit marah. Dia mengambil halaman pertama yang ditulis Xia Qingchen dan mengarahkan jarinya ke atas, mengkritik, salah, semuanya salah. Misalnya, di sini. Kesan pertamanya adalah Xia Qingchen sedang menulis omong kosong. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar memarahinya sebelum dia bisa melihat dengan jelas. Xia Qingchen akhirnya berhenti setelah diganggu beberapa kali. Dia sedikit mengernyit. Ada apa? Tunjukkan. Mata OP menyapu kertas itu, dan dia tidak bisa menahan wajahnya. Karena Xia Qingchen memang tidak melewatkan satu kata pun di baris pertama. Kamu baru saja mengintip murid di sampingmu kan? Jangan kira aku tidak melihatnya. OP melanjutkan membaca. Ketika dia mencapai baris keempat, murid perempuan di sampingnya tidak menuliskannya. Namun, Xia Qingchen tidak hanya menuliskannya, dia bahkan menuliskannya dari ingatan. Ekspresi Master Menara membeku, dan dia melihat ke bawah lagi. Dia tidak percaya bahwa Xia Qingchen bahkan tidak melakukan satu kesalahan pun. Bagaimana mungkin dia tidak menemukan kesalahan apapun? Namun, semakin dia melihatnya, dia semakin terkejut. Itu karena Xia Qingchen telah menulis semuanya dengan benar di halaman pertama. Tidak ada satu pun kesalahan ketik. Dari 10 orang yang hadir, hanya Xia Qingchen yang selesai menulis halaman pertama. Pavilion Lord akhirnya tercengang. Dia mengamati Xia Qingchen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, jika tidak ada kesalahan tolong jangan ganggu saya lagi. Tunggu saja dengan tenang di samping. Kesembilan murid itu tersentak. Anak sapi yang baru lahir sebenarnya tidak takut pada harimau. Dia benar-benar berani berbicara dengan Master Menara Klasik yang tak terhitung jumlahnya seperti itu. Meskipun dia hanya bertanggung jawab atas menara kitab suci yang tak terhitung jumlahnya, statusnya di sekte itu sangat tinggi. Kudengar bahkan wakil ketua sekte pun takut padanya dan selalu mengambil jalan memutar saat melihatnya. Namun, Master Menara mengambil halaman lainnya dan melihatnya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Semakin dia melihat, semakin cerah senyuman di wajahnya, dan tidak ada tanda-tanda kemarahan. Meskipun dia tidak dapat menuliskan catatan surga yang dalam, dia telah membacanya berkali-kali di masa lalu dan memiliki kesan tertentu terhadapnya. Oleh karena itu, dia secara kasar dapat menilai apakah yang ditulis Xia Qingchen itu benar. Dari beberapa halaman pertama saja, apa yang ditulis Xia Qingchen seharusnya benar. 9 murid lainnya berhenti menulis. Mereka seperti monster yang sedang menonton, menyaksikan Xia Qingchen menulis dalam diam. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, Xia Qingchen melambaikan tangannya, dan halaman ke-10 selesai. Pemimpin menara sangat gembira dan tertawa parau, haha, akhirnya aku menemukannya. Depresi yang selama ini menekan hatinya telah hilang. Namun, tawanya tiba-tiba berakhir. Itu karena Xia Qingchen tidak berhenti. Dia masih menulis halaman ke-11. Kenapa dia masih menulis? Catatan jurang surgawi, hanya memiliki 10 halaman. Hei, hentikan. Berhenti mencoret-coret, seorang murid mengulurkan tangannya, bersiap ke bahu Pat Xia Qingchen. Namun, pergelangan tangannya dicengkeram oleh tangan tua yang secepat kilat. Itu adalah Master Menara. Ekspresinya sangat berat. Dia perlahan menggelengkan kepalanya, menyuruh murid itu untuk tidak mengganggu Xia Qingchen. Matanya tertuju pada kuas Xia Qingchen, kata-kata yang muncul satu demi satu. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa catatan jurang surgawi di rumah Huan Jing bukanlah versi lengkap. Itu hanya bab yang rusak. Murid kecil di depannya sebenarnya mampu menulis konten di luar bab yang rusak. Itu benar-benar mengejutkan Master Menara. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, baru pada saat itulah Xia Qingchen akhirnya meletakkan kuasnya, dan 10 lembar kertas lagi muncul di hadapannya. Totalnya ada 20 kartu. Baiklah, aku sudah selesai. Xia Qingchen perlahan berdiri dan menyerahkan kertas itu kepada tuan rumah. Master Menara mengambilnya dan membacanya bersama 9 murid lainnya. Ketika mereka melihatnya, mereka semua takjub. Rahasia yang terekam di dalamnya bahkan lebih misterius dan keterlaluan dibandingkan 10 halaman pertama. Ada juga beberapa rahasia yang melibatkan misteri yang tidak terpecahkan. Sekelompok orang tercengang saat itu juga. Tuan Menara, bisakah kita melihatnya nanti? Xia Qingchen membangunkan mereka pada waktu yang tepat dan berkata, saya datang ke menara klasik yang tak terhitung jumlahnya untuk meminjam buku. Dia mengeluarkan panah tokennya dan menyerahkannya kepada Master Menara untuk diperiksa. Ah,
Anda di sini bukan untuk menulis buku. Sekelompok murid menjadi gempar. Ada yang salah. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Benar, aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Di puncak manakah Anda seorang murid? Mereka akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada ribuan murid di Sekte Nebula. Meski jumlahnya banyak, mereka tetap akan bertemu satu sama lain sekali. Namun, mereka sama sekali tidak mengenal Xia Qingchen. Master Menara mengambil panah token itu dengan terkejut dan berkata, "Di mana Anda mendapatkan panah token Anda?" Biasanya, hanya ketika seorang murid junior maju ke murid perantara dan murid perantara maju ke murid tingkat lanjut barulah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan tanda panah. Xia Qingchen masih sangat muda. Tidak mungkin dia menjadi murid tingkat menengah, bukan? Ini adalah hadiah dari wakil pemimpin sekte. Xia Qingchen berbicara dengan jujur. OP kaget. Apa alasannya? Anda telah dipromosikan menjadi murid perantara. Saya masih menunggu ujian masuk, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Apa? 9 murid kembali gempar. Kamu masih belum masuk sekte. Sial, seorang murid yang bahkan belum memasuki sekte bisa mendapatkan izin masuk ke menara klasik yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana situasinya? Penguasa pavilion mengamati Xia Qingchen dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasa bahwa ini sulit dipercaya. Distribusi token panah selalu sangat hati-hati. Biasanya, itu hanya akan diberikan kepada murid ketika mereka dipromosikan. Hanya ada sedikit keadaan khusus. Wakil pemimpin sekte Jin Xuanxi juga tidak akan dengan santai menghadiahkan tanda panah. Mungkinkah anak ini mempunyai sesuatu yang luar biasa? Baiklah, buku apa yang ingin kamu pinjam? Poster aslinya tidak terus bertanya. Catatan God King Wuchen dalam 1000 tahun terakhir, jawab Xia Qingchen. Buku sejarah. Beberapa murid saling memandang. Manakah dari murid yang datang ke rumah Wan Jing yang tidak ingin meminjam teknik seni bela diri yang kuat? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang meminjam buku sejarah. Pemimpin menara juga terkejut, izinkan saya mengingatkan Anda. Anda hanya dapat meminjam satu buku dalam satu waktu dengan satu token. Apakah Anda yakin ingin meminjam buku sejarah? Petik 2. Hanya petinggi sekte yang dapat dengan bebas meminjam buku sejarah yang memiliki waktu untuk membacanya. Xia Qingchen adalah seorang murid. Bukankah seharusnya dia lebih menekankan pada keterampilan bela diri? Berikan padaku sekarang, Xia Qingchen berbicara. Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi dengan catatan tentang dirinya setelah dia meninggal 1000 tahun yang lalu. Juga, di mana pedang hukuman surga miliknya. Baiklah. Ada total 3 volume yang direkam oleh God King Dashless. Yang mana yang ingin Anda pinjam? Petik 1. Dia hanya bisa meminjam satu gulungan dari setiap tanda panah. Ada gulungan tentang keberadaan pedang hukuman surga. Xia Qingchen berbicara. Mata Master Menara sedikit menyipit, itu jilid keempat. Itu tidak terbuka untuk umum. Xia Qingchen mengerutkan kening, apa yang eksternal? Petik 1. Dia bisa dianggap sebagai setengah murid Sekte Nebula. Bagaimana dia bisa dianggap orang luar? Kecuali kamu menjadi murid tingkat lanjut. Buku sejarah terlalu rahasia. Hanya murid penting Sekte Nebula yang diperbolehkan membacanya, kata Master Bangunan. Untuk bisa menjadi murid tingkat lanjut, mereka harus melalui seleksi berlapis. Baik itu kemampuan atau kesetiaan, mereka sempurna. Hanya murid seperti itu yang memenuhi syarat untuk membaca jilid keempat dan mengetahui keberadaan pedang hukuman surgawi. Apakah begitu? Xia Qingchen merasa sedikit menyesal. Karena kamu menulis, catatan jurang surgawi, dari ingatan, aku dapat meminjamkanmu 3 jilid ini sekaligus. Master Menara berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, saya akan memberi Anda tambahan 3 bintang. Ketika mereka mendengar yang terakhir, semua murid yang hadir merasa iri. Mereka biasanya membutuhkan kerja keras selama 3 bulan untuk mendapatkan 1 bintang. Xia Qingchen baru saja menulis artikel dari ingatannya dan sudah mendapatkan 3 artikel. Ini setara dengan setengah tahun kerja keras mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak iri?